Unpredictable Ending. Waduh, sebuah komik yang mungkin nggak bisa ketebak endingnya ya. Tapi bukan itu masalahnya. Bahkan ini jenis komiknya, sama alur ceritanya, sama tema komiknya pun nggak ketebak. Ini tuh unpredictable banget. Jadi ini komik tentang apa sih, Bang? Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbase. Di video kali ini Bang Dar bakalan review lagi komik lokal Indonesia. Sebuah komik yang mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, tapi kalau untuk beberapa teman-teman yang dari umat Kristiani mungkin tahu ya, komik berjudul Unpredictable Ending ini ya. Judulnya memang agak Inggris gitu, Unpredictable Ending, bahkan juga sekilas kayak bikin kita trigger ya, tertarik buat baca komiknya karena judulnya udah mancing banget nih. Ngehook banget ya, Unpredictable Ending gitu. Dan di sini ada tulisannya buku ke-1. Entah kenapa dikasih kayak gini juga, sebenarnya bisa dikasih volume aja ya. Dari sini sebenarnya udah jelas kalau ini tuh sebuah komik yang masuknya ke komik serial gitu teman-teman semua ya. Dan komik ini tuh merupakan komik yang menceritakan tentang seorang Samuel Saputra, seorang tokoh gitu ya. Dan diceritakan oleh Prita Laura, kemudian ilustrasinya oleh Mike Kusika ya. Di sini kayak ada beberapa subjudul yang lumayan panjang banget seperti ini, dan covernya juga lumayan simpel tapi menarik ya. Kayak seorang cowok yang kayak duduk di atas rumput, ada langit senja seperti ini ya. Dan menurutku juga oke sih ya. Dan untuk covernya sendiri juga lumayan banget, lumayan oke, bahkan keren. Karena ini komiknya soft cover dengan model tipenya tuh UV spot ya. Jadi ada bagian yang ngedorf seperti ini, ada bagian yang meling-meling. Ini komik juga ada sayapnya seperti ini. Jadi ini covernya pakai jenis flap cover ya teman-teman semua. Kemudian juga pastinya kalau ada sayapnya seperti ini pasti ada keterangan-keterangan seperti ini. Kemudian selain tadi pakai UV spot, di sini juga emboss ya. Sampai belakang sini kayak bagian dalam belakang, sorry. Kalian bisa lihat sendiri ini kayak kerasa banget teksturnya karena kayak ditekan dari sini biar menjurus gini teman-teman semua ya. Oke, ini untuk covernya, dan komik ini tuh diterbitin sama Metanoia ya. Dan tokoh cover yang ada di sini karena ini menceritakan tentang tokoh yang tadi Bang Dar sebutin ya, pastinya ini mengilustrasikan Samuel Saputra gitu ya. Oke. Dan bagian punggung komiknya cuma seperti ini, nggak ada gambar mininya ya, cuma ada judul, kemudian ada outdoornya, dan ada penerbitnya Metanoia. Justru di bagian depan sini malah nggak ada penerbitnya ya. Biasanya tuh kalau komik ada bagian depan, samping, sama belakang gitu. Dan di bagian belakang ini lumayan rame banget. Sebuah komik yang serasa kayak bukan komik gitu ya. Kalau kita lihat bagian depan sini ada tulisannya buku, di bagian belakang lebih aneh lagi karena di sini lumayan rame banget. Terlalu banyak testimoni sih menurut Bang Dar ya. Bahkan sampai ada foto-fotonya. Biasanya kalau komik yang identik dengan komik nggak terlalu harus menampilkan gambar-gambar seperti ini ya teman-teman. Tapi it's okay lah ya kalau memang target marketingnya bukan lebih ke umum, tapi lebih ke untuk edukasi atau untuk ke pelajaran untuk teman-teman dari Kristen atau Kristiani ya teman-teman semua. Oke. Dan ini ada sinopsisnya di sini, lumayan panjang banget, dan ini tadi Bang Dar udah sampaikan ada testimoninya. Di sini ada kayak apa ya? Kayak website, kemudian juga ada sosmednya dan ada penerbitnya. Ya. Nggak ada detail komiknya, baik harga, kemudian rating, demografinya nggak ada. Tapi kalau Bang Dar udah baca dari awal sampai akhir ini tuh menurut Bang Dar komiknya, demografinya bisa lah ya masuk ke komik netral, bisa dibaca cewek maupun cowok. Kemudian ratingnya sih bisa diajak ke semua umur, cuma karena materi komiknya di sini bukan gambar visualnya ya, tapi alur ceritanya tuh lumayan agak nggak terlalu berat sih, cuma nggak cocok aja kalau dibaca anak ya. Pasnya ini tuh dibaca remaja sama ke arah dewasa, jadi pasnya komik remaja gitu teman-teman semua ya ratingnya. Oke, kita kembali ke bagian depan lagi. Oke, untuk ukuran komiknya dimensinya berapa Bang? Ya, ini kalau kita bandingin sama komik yang kemarin terakhir Bang Dar gue review ya, komiknya tuh lebih gede dari ukuran komik Rooster Fighter ya. Nih. Nah, dari segi lebarnya juga beda, jadi agak lebih gede gitu teman-teman. Nah, ini masih ada sisa segini. Kalau diukur pakai penggaris berapa Bang? Lebar ke sampingnya 14,5, panjangnya 20,5 ya. Kemudian tebalnya nggak sampai 1 cm kalau nggak salah. Iya, bener banget.
1 cm kurang dikit ya, berarti 0,9 atau 0,8 teman-teman semua ya. Jadi ini komiknya masuk ke cetakan premium ya teman-teman semua, karena ini dari covernya aja udah seperti ini, dan kertasnya bukan pakai kertas koran, tapi ini pakai kertas HVS ya, kertas yang bisa dibilang lumayan berat kalau dipakai. Sebenarnya Bang Dar baik book paper maupun HVS tuh sama-sama seneng sih ya. Kalau HVS lebih putih tampilannya, semuanya full hitam putih atau black and white gitu ya. Dan seperti biasa untuk komik Indonesia, arah bacanya dari kiri ke kanan. Kemudian untuk genrenya masuk apa Bang Dar? Genrenya jelas karena ini tuh menceritakan tentang seseorang ya. Samuel Saputra ini komiknya temanya masuk ke komik biografi ya. Kemudian genrenya ini masuk ke komik drama teman-teman semua. Lah kok bisa masuk drama Bang Dar? Ya memang drama karena ceritanya bener-bener detail, kompleks banget. Jadi tokoh-tokoh itu bener-bener setiap tokoh didalami karakternya, bahkan peristiwa-peristiwa ada alurnya, itu tuh bener-bener ya kompleks. Bener-bener drama kalau kayak kita lihat film gitu teman-teman semua ya. Oke, kita langsung buka aja komiknya ya, dan pastinya ini bakalan Bang Dar masukin ke tema atau ke jenis komik Kristiani ya teman-teman semua. Kita langsung buka aja, ini bagian dalamnya. Nah, di sini ada tulisannya kayak ini, dihadiahkan kepada dari dengan ucapan. Ini harganya Bang Dar nggak tahu ya, dan karena Bang Dar ini tuh dulu dapat di Solo, di pasar Solo ketika Bang Dar ngevlog di sana ya, di dekat keraton ya. Kalau online-nya juga masih ada, dan kalau nggak salah ini kayak di recover gitu ya teman-teman semua. Dan ini nggak tahu diperjualbelikan atau enggak. Tapi kalau untuk Katolik atau mungkin Kristen mungkin dikasih gratis mungkin ya, mungkin loh. Bang Dar nggak tahu karena mungkin aja juga ada yang dijual gitu ya. Oke. Dan di sini ada detail tentang komiknya. Ini unpredictable ending. Ini pertama kali diterbitin tahun 2011 ya teman-teman semua oleh Metanoia Publishing gitu. Oke, di mana nih Gunung Sahari ini? Kirain Semarang tadi. Oke, di sini ada lumayan banget pengantarnya, lumayan panjang banget dan kecil banget ya teman-teman semua. Bahkan di sini juga ada daftar isinya. Di sini untuk volume pertama atau cerita pertama atau buku pertama, di sini ada 7 chapter ya. Chapter 7 di halaman 135. Kita cek aja apakah ada seluruhnya, dan nomor halamannya ada ya. Nih, jadi ini oke banget. Ada nomor halamannya sampai belakang. Kita bakalan lihat bagian belakang ini ada berapa nih total halamannya guys. 161 halaman ya teman-teman semua. Oke, sekarang kita kembali ke bagian depan lagi. Ini dia. Chapter 1. Oke. Nah, kenapa tadi Bang Dar ngomongin drama? Ya karena memang ceritanya kompleks banget. Jadi sebenarnya di sini kan cuma mau menceritakan tentang seorang tokoh Pak Samuel Saputra ya. Tapi karena ini biar ceritanya kompleks tuh, kita bener-bener dibikin flashback cerita dari awalnya ya, tentang seorang Samuel Saputra itu dibahas dari awalnya, kisah hidupnya sebelum beliau lahir gitu ya. Ini menceritakan tentang yang lumayan jauh banget juga nih flashbacknya. Menceritakan tentang kehidupan ayah dan ibunya dulu gitu teman-teman semua ya. Dan jujur aja ketika Bang Dar baca ini tuh kayak tersentuh gitu ya, karena ceritanya bener-bener apa ya, kayak ngena banget sedihnya. Bahkan ini bukan sinetron yang dibuat atau cerita fiksi ya, tapi bener-bener ada realnya kayak gitu. Jadi bener-bener sedih banget, dramanya ngena banget teman semua, dan sad banget cerita tentang kehidupan Pak Samuel Saputra ini. Dan kalau kalian lihat untuk artworknya tuh ini menurut Bang Dar juga mungkin karena memang konsepnya buat komik edukasi ke agama Kristiani mungkin ya teman-teman semua, untuk maksudnya buat umat gitu ya. Mungkin untuk ilustrasinya nggak terlalu bagus banget, nggak bagus-bagus amat, tapi layak lah buat komik, oke lah ya teman-teman semua. Dan kalau kita lihat stylenya, ini tuh maksudnya kartun ya. Nah ini bahkan kayaknya tuh ini kayak kalau kita lihat sekilas di sini kayak gambar yang dibikin bukan dari tradisional, tapi kayak pakai gambar yang pakai yang sekarang itu loh teman-teman semua, pakai tablet itu loh teman-teman semua kayaknya ya. Ini seperti ini artworknya. Kemudian untuk tulisannya juga lumayan banyak banget, bener-bener padat banget. Ini kalau kita lihat tadi, ini kan tipis ya, tapi itu bener-bener serasa baca novel teman-teman semua. Karena ini kalau kalian lihat di sini, ini panjang banget dan tulisannya bener-bener padat banget teman-teman semua. Nah, nih
Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman semua. Yang Bang Dar suka dari komik ini tuh adalah meskipun tulisannya banyak banget, terlepas dari artworknya ya teman-teman semua, ceritanya tuh diikuti enak lah. Jadi yang nyusun ceritanya itu benar-benar oke gitu teman-teman semua. Baik dari penyusunan alurnya gitu tuh oke ya. Oke. Dan untuk panel-panelnya sendiri juga simpel, cuma kotak-kotak seperti ini. Ini kalau untuk newbie friendly, pembaca komik-komik awam, atau mungkin kalau untuk umat ya, yang mungkin nggak suka komik, dikasih komik ini buat dibaca-baca juga oke gitu teman-teman. Gampang lah ya. Dan ceritanya sendiri itu sebenarnya ya itu komik biografi tentang Pak Samuel Saputra. Pak Samuel Saputra sendiri Bang Dar kurang tahu ya, tapi kalau lihat dari komik ini Bang Dar bisa menangkap bahwa Pak Samuel Saputra itu adalah tokoh yang penting di teman-teman dari agama Nasrani ya, atau mungkin Katolik atau Kristen ya. Sosok yang penting banget dan menginspirasi dan memotivasi banget gitu teman-teman semua. Dan jadi dia tuh basicnya itu bukan orang yang sebenarnya kayak langsung mendadak kaya, enggak, tapi benar-benar perjalanan hidupnya tuh apa ya, kayak orang-orang normal umumnya, dimana dia tuh belajar ilmu dari awal sampai dia dapat dapat petunjuk gitu loh teman-teman semua ya. Tapi karena kembali lagi di sini, karena target pembacanya tuh bukan pembaca yang dewasa atau mungkin bukan remaja yang agak dewasa dikit, karena targetnya tuh pembaca-pembaca yang newbie ya, jadinya alur ceritanya dibuat simpel. Jadi dibuat tuh runtut. Alurnya tuh dari ayah ibunya, dari kehidupan Pak Samuel Saputra yang lahir, dia anak-anak, dia remaja, dan dia dewasa gitu ya. Kalau ini dibikin komik untuk dewasa, mungkin alurnya bakalan campuran, dimana ketika dia menceritakan tentang biografi Pak Samuel Saputra, di sini pasti di awalan pasti langsung ditembakin ke Pak Samuel Saputra dulu, entah dia udah jadi sesukses sekarang atau mungkin dia masih di fase remaja, baru kemudian di tengah-tengah cerita di flashbackin ke bagian awal gitu ya. Sebenarnya pakai alur yang maju mundur atau alur campuran itu sebenarnya ada nyenenginnya sih ya, ada bagian uniknya, karena alur campuran tuh bisa bikin orang membaca kemudian dipancing buat mempelajari yang lalu-lalu gitu ya. Cuma ya itu untuk anak-anak, untuk remaja yang mungkin baru menginjak mau remaja itu agak susah kalau untuk baca komik yang dimana alurnya bolak-balik seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, dan yang gue suka dari komik ini tadi, selain ceritanya yang menurut Bang Dar ceritanya runtut dan gampang, di setiap cerita ini tuh ada kayak quotes-quotes seperti ini. Jadi kayak ada tulisan-tulisan seperti ini yang tulisannya tuh bukan masalah agama ya teman-teman semua, bukan masalah agama, tapi terlepas dari sebuah agama, tulisan yang ditulis di sini tuh bener-bener kayak quotes-nya tuh menyentuh banget gitu teman-teman semua ya. Dan jujur aja Bang Dar agak sedih ya ketika membaca cerita awalnya tuh. Jadi sebenarnya sebelum beliau lahir itu dia berasal dari keluarga yang kayaknya tuh sekilas kayak Chinese gitu teman-teman semua ya, keluarganya tuh. Iya memang Chinese kayaknya sih. Dan ayahnya tuh kayak di sini tuh Bang Dar lupa suka main perempuan apa judi gitu teman-teman semua. Sebenarnya keluarga orang kaya gitu ya. Yang kasihan itu ibunya gitu. Dan selain masalah ceritanya tadi, meskipun ini tuh komik yang memang kayaknya untuk orang Kristen ya teman-teman semua, tapi tidak mengkhususkan dirinya sebuah komik yang kayak untuk umat Kristen saja gitu teman-teman semua. Jadi orang di luar agama Kristen pun juga bisa membaca, termasuk Bang Dar ya. Dan kenapa tadi Bang Dar bilang kayak gitu, karena sebenarnya di dalam komik ini tuh ada kayak ada gambar visual pamannya atau omnya ya Bang Dar lupa, yang dulu tuh kayak seorang orang pinter gitu, tapi di sini tuh kayak pakai peci. Mungkin ini tuh perwakilan dari agama Muslim gitu ya. Bang Dar juga kurang tahu, karena di sini di dalam komik ini tuh bener-bener nggak menyebutkan kata-kata Muslim di sini ya. Mungkin karena biar nggak terlalu banyak pertentangan ya, karena setiap netizen tuh menyikapi sebuah cerita tuh beda-beda gitu teman-teman semua ya. Nah ini dia, nanti setelah pakai hitam kayak gini tuh nanti kayak dia tuh pakai peci kayak gitu teman. Kemudian selain yang tadi Bang Dar sebut, nah di sini juga dibahas agama Buddha juga kalau nggak salah. Tapi juga lagi-lagi nggak disebutin secara kompleks ya, mungkin biar nggak terlalu banyak pertentangan dan lain-lain. Menurutku juga oke banget yang bikin teksnya ya. Nah contoh ini di sini ya teman-teman semua. Nah kalau kalian bisa baca di sini, kenapa kamu tidak minta izin dulu pada mama? Kenapa kamu pindah agama semudah itu?
kamu pikir agama Kristen itu agama yang benar? Mereka agama yang datang bersama para penjajah kita, gitu. Maksudnya adalah agama Kristen itu datang kan dulu kan ketika bangsa Portugis atau apa itu kan datang kan bersama misi gitu ya teman-teman semua. Selain mereka datang ke Indonesia kan juga pengen menyebarkan agama Kristen gitu kan teman-teman semua. Jadi di sini tuh meskipun komiknya tuh untuk Kristen, tapi tuh tidak memihak dan tidak melulu meninggi-ninggikan tentang agamanya, tapi juga di sini tuh kayak ada beberapa pendapat, opini, seolah-olah ini komik yang netral gitu ya. Jadi nggak membahas tentang agama melulu tentang Kristen, tapi seolah-olah kita itu berada di agama luar Kristen. Di sini kan agamanya orang Chinese atau Tionghoa kan, kalau nggak salah Buddha ya teman-teman semua di sini ya, kayaknya Buddha sih. Jadi di situ ada Pak Samuel Saputra itu pindah agama gitu. Jadi kita dikasih pendapat juga biar ada pertentangan dikit lah. Jadi sewajarnya atau mungkin senyatanya tuh di Indonesia kayak gimana sih ya tentang agama-agama kayak gitu ya teman-teman semua. Dan setelah itu baru dia pindah Kristen itu tadi, dan di situ mulai dibangun ceritanya gitu teman-teman semua ya. Nah, di sini adalah bagian yang mulai menariknya ya. Ketika Pak Samuel Saputra itu menuju ke sebuah kota di Jawa Tengah. Ini mungkin salah ketik ya teman-teman semua. Di sini kan ada tulisannya nih ya. Tapi berhari-hari berlalu dan tetap saja tidak ada surat balasan dari sekolah Alkitab di Ungaran ya. Ini mungkin bukan Ungaran tapi Ungaran ya. Ungaran tuh ya tempat Bang Dar tinggal. Kabupaten Semarang kan namanya Ungaran ya. Mungkin Ungaran bukan Unggaran ya teman-teman semua. Oke. Selain itu sih oke ya teman-teman semua. Meskipun artworknya kartun tapi ya buat pendukung ceritanya oke. Jadi kalau menurut Bang Dar, komik ini tuh ceritanya mateng, untuk ilustrasinya tuh kayak ilustrasi pendukungnya aja ya teman. Tapi dari backgroundnya, kemudian gambar-gambarnya juga oke sih ya. Meskipun kartunnya tuh kalau untuk dibilang sempurna banget enggak gitu ya. Ini tadi komiknya teman-teman semua. Buat teman-teman semua mungkin yang beragama Kristen atau Katolik, komik ini tuh bagus banget buat kalian, buat nambah wawasan kalian, buat bikin kalian lebih ngecharge ya tentang agama kalian gitu ya. Karena menurut Bang Dar ini sangat inspiratif banget komiknya. Sesuai dengan genre dan tema yang tadi Bang Dar sampaikan, ya pastinya komik ini tuh cocok buat kalian yang suka dengan genre drama, dengan kisah yang rumit, detail, itu cocok banget buat kalian. Dan karena ini tadi komik artwork versus tulisannya lebih banyak tulisannya, bahkan banyak banget perbandingannya. Mungkin kalau artworknya tuh 25%, sisanya tuh yang 75% bakalan jadi ke tulisannya. Ini komik yang cocok buat kalian yang suka baca-baca komik dengan teks banyak, yang tidak terlalu cepet bacanya gitu ya, bahkan tidak terlalu cepet selesainya, jadi nyantai lah teman-teman semua bacanya. Ini kalau kalian baca komiknya tuh bakalan 3 kali lipatnya lebih lama daripada kalian baca dengan komik-komik manga ya teman-teman semua. Oke, kira-kira ini tadi review komik Unpredictable Ending dari Bang Dar. Untuk skornya nanti Bang Dar kasih di ending video ini ya. Buat kalian yang suka dengan konten semacam ini, silahkan like dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian semua. Buat kalian yang tidak suka dengan video semacam ini atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Bang Dar, sampai jumpa lagi, salam Books Lovers.